Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina sayyidana Muhammadanil mahbub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad kashifil kurub wa ala alihi wa ashabihi alladhina kashafallahu anhum kulla mahjub wa analallahu lahum kulla mahbub. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita kitab Syarah Ratibul Haddad karangan dari Cicit Sahibul Ratib, yaitu Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Al-Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa hukiya an-Shibli, diceritakan dari Imam Shibli. Ya, Imam Shibli ini kemarin sempat kita baca, beliau dicium keningnya oleh Rasulullah rahimahullah. Qala, Imam Shibli berkata, mata rajulun min jirani, meninggal seorang laki-laki dari tetangga saya. Ada seorang laki-laki tetangga saya meninggal. Fara'aituhu fil manam, maka aku bermimpi melihatnya di dalam tidur. Jadi dimimpikan oleh Imam Shibli. Faqultu, maka aku bertanya, katanya Imam Shibli, ma fa'alallahu bika, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Kamu dapat apa dari Allah? Faqala, maka tetangga saya ini menjawab, ya Shibli, wahai Kiai Shibli, marrat bi ahwalun azimah, aku melalui ujian yang sangat besar. Ahwal itu derita, malapetaka, kayak di Maulid Burdah yang biasa kita tiap hari baca, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Huwa Rasulullah, Al-Habib itu adalah kekasih Allah, alladzi turja syafa'atuhu, yang pertolongannya, syafaatnya selalu dinanti, diharapkan. Likulli haulin minal ahwali muqtahami, untuk setiap malapetaka dan derita yang menerpa. Ya, jadi di hari kiamat itu haulun, kepanasan, ya. Kemudian di mahsyar itu berdesak-desakan, di timbangan amal mendebarkan, di depan jembatan Shiratal Mustaqim itu sudah sangat mendebarkan, di mana jembatannya itu lebih licin dari rambut, lebih tajam dari pedang. Di kanan kirinya ada kawat-kawat berduri, dan jembatannya itu tidak seperti jembatan cor, ya, jadi bergoyang. Itu semuanya namanya ahwal. Maka Rasulullah itu orang yang sangat dinantikan syafaatnya ketika terjadi ahwal, malapetaka, ya, di hari kiamat. Maka ketika
tetangganya Imam Syibli ini ditanya oleh Imam Syibli, bagaimana kamu nasibmu di alam barzah? Apa yang Allah lakukan kepada kamu? Maka katanya orang ini, aduh, saya terkena malapetaka luar biasa. Saya kena ujian yang luar biasa di alam barzah. Cuman sudah lewat, sudah selesai. Alhamdulillah ada yang menolong saya. Wadzalika annahu urtija alayya inda su'al. Yaitu saya itu ketika ditanya malaikat mungkar nakir, saya ini berguncang ya. Kalau katanya orang Madura itu ngetek ya. Kalau murid ya gurunya killer ya, gurunya yang udah kereng ya. Itu dari rumah hafal, disuruh hafalan di depan gurunya nggak hafal ya. Saking dredegnya. Sama dengan orang ini di dunia sudah dapat bocoran. Pertanyaan malaikat mungkar nakir itu apa? Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kunci jawabannya Allahu Rabbi ya. Tapi walaupun sudah dapat bocoran di dunia, kalau sudah berhadapan dengan malaikat mungkar nakir, kalau tidak selamat itu bisa ngetek ya, bisa gemeter, demam, nggak bisa jawab. Saya itu demam, berguncang ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Faqultu fi nafsi, sehingga saya itu Syekh, di pikiran saya ini bertanya-tanya, min aina utiya alayya alam amut alal Islam. Saya itu tanya di hati saya, ya Allah, kenapa bisa terjadi ini kepada saya? Padahal saya ini matinya mati Islam. Saya masih ingat betul waktu mau meninggal saya itu baca kalimat la ilaha illallah, tapi kok masih gemetar. Katanya para ulama, kalau orang mati Islam itu mungkar nakir itu bersabar, tapi kok saya masih gemetar, ada apa ini? Apa yang terjadi ke saya ini? Fanuditu hadhihi uqubatu ihmalika lilisanika fid dunya. Maka dijawab, ada yang jawab, kamu bergetar, bergoncang, bingung setelah didatangi mungkar nakir, kamu sembrono kepada mulut kamu. Jadi mulutnya ini sembrono ya, di dunia sembrono ya, gampang ghibah, ngerasani orang ya, kemudian gampang memfitnah orang, gampang berbohong, atau penyakit-penyakit lisan yang lain. Jadi karena sembrono menjaga lisannya di dunia, ini menjadi sebab sulitnya menjawab pertanyaannya mungkar nakir. Itu Syekh ceritanya Syekh. Falamma hamma bil malakanil muwakkalan, akhirnya malaikat mungkar nakir ini geram ke saya. Saya ditanya marabbuka, saya nggak jawab, derdek saya. Jangankan menjawab pertanyaan, bicara saja saya, lisan saya ini keluh, berat. Saya nggak bisa berucap. Akhirnya sudah, saya mau dipukul dengan alat pemukulnya ya. Mau dipukul saya oleh malaikat mungkar nakir. Hala baini wa bainahuma rajul. Hanya datang seorang laki-laki, jamilus syakhsi, yang bagus rupanya, thayyibur raihah, dan harum baunya. Fadzakkarani hujjati, marrabbuka, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Oh, ternyata pandai ya, katanya malaikat mungkar nakir. Karena apa? Dituntun ya oleh laki-laki tadi yang menghadang malaikat mungkar nakir. Ditanya lagi, waman nabiyuka? Jawab, Muhammadun nabiyyi. Muhammadun nabiyyi. Oh, bagus ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap pertanyaan yang diajukan mungkar nakir dituntun oleh sang penolong ini. Faqultu lahu, maka aku bertanya kepada orang ini setelah selesai semua pertanyaan ya. Setelah pertanyaan selesai, waman ikhwanuka? Saya dibisiin,
Al muslimun wal muslimatu ikhwani. Jawab, orang Islam itu saudara saya. Akhirnya kata malaikat Munkar Nakir, udah lolos, selamat. 6 naumatul arus, silakan Anda tidur seperti tidurnya kemanten baru. Pergi malaikat Munkar Nakir, orang ini masih tanya kepada orang yang menolong, Anda ini siapa? Qala, maka menjawab sang penolong ini, ana syakhsun khuliqtu bikasrati sholatika 'alan nabi. Aku ini makhluk yang oleh Allah diciptakan dari banyaknya sholawatmu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata sang penolong ini adalah makhluk yang oleh Allah diciptakan khusus untuk membela, untuk mengawal orang ini, karena orang ini banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini termasuk salah satu kedahsyatan bersolawat kepada kanjeng Nabi. Wa umirtu an ansuraka fi kulli karbin. Dan aku ini diperintahkan, ditugaskan oleh Allah untuk menolongmu di setiap kesusahan, ya. Karbin ini di setiap bencana, di setiap kesukaran. Bukan hanya di sini saya nanti, terus saya mengawal sampean. Nanti bangun dari kubur akan saya kawal di alam mahsyar, di padang mahsyar. Nanti setelah itu dihisab akan saya kawal, di timbangan amal akan saya kawal, sampai melewati jembatan Anda akan saya kawal, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka di Shiratal Mustaqim itu, di mana di bawahnya jembatan itu adalah neraka Jahannam, yang apinya ini berkobar-kobar, kadang-kadang menyambar orang yang ada di atas jembatan. Ini ada di dalam kitab Manahijul Imdad, syarahnya kitab Irsyadul Ibad, ya, karangannya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Itu ada seorang yang di atas jembatan ini sudah putus asa, sudah mau jatuh ke bawah karena nggak kuat diterpa panasnya api. Ini ternyata sholawatnya ini datang memegang tangannya, kemudian dibawa, dituntun menuju surga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Padahal di jembatan itu, ya, itu jatuhnya orang ke neraka karena saking licinnya jembatan ini, kayak semut yang berjatuhan, ya. Maka sebelum berangkat saja, sebelum menuju jembatan, orang ini sudah teriak-teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya. Maka ketika Rasulullah mendengar umatnya memanggil kayak itu, beliau langsung bergegas, ya. Malaikat Jibril, itu umat saya, ayo tolong bantu, ya. Jadi malaikat Jibril ini bergegas juga, ya. Rasulullah sigap ketika mendengar umatnya memanggil nama beliau, Rasulullah sigap. Tapi saking banyaknya jutaan orang, bahkan miliatan, ya, yang mau lewat jembatan ini, banyak yang nggak ketemu, belum sempat ditolong Rasulullah sudah jatuh ke bawah, ya. Ada yang ketemunya itu 1 minggu baru ketemu, ya. Ada yang ketemunya baru 1 bulan, ya. Ada ketemunya sampai setahun, bahkan ada setelah gosong, ya. Ketika itu Rasulullah masih mendengar sayup-sayup ada orang berdoa, ya Hanan, ya Mannan, ya Hanan, ya Mannan. Rasulullah kaget, loh, itu suara umatku, ya. Ternyata setelah dilihat, suruh cek ke malaikat Zabaniyah, ya, petugasnya malaikat neraka, itu ternyata umatnya tertinggal di neraka sudah gosong, ya, sudah ribuan tahun, ya. Akhirnya dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suka bersalawat kepada Rasulullah, dan tak kalah pentingnya menjadi orang-orang yang taat terhadap ajaran Rasulullah, sehingga kelak kita itu tidak lambat untuk mendapatkan pertolongan pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.
مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.